Namaku Rina. Umurku 24 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng gunung, daerah Temanggung, Jawa Tengah. Hidupku sederhana banget, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Bapak kerja di kebun kopi milik tetangga, kadang bantu-bantu angkut hasil panen. Ibu cuma ibu rumah tangga, tapi kalau musim panen cabai datang, beliau ikut bantu petik dan jualin ke pasar. Aku sendiri, sejak lulus SMA, gak lanjut kuliah karena jelas-jelas gak punya biaya. Aku bantu orang tuaku di kebun, kadang jual gorengan di depan rumah buat nambah-nambah uang dapur. Teman sebayaku banyak yang udah nikah, punya anak, atau merantau ke kota. Aku masih tinggal di rumah yang dindingnya sebagian dari anyaman bambu. Tapi aku gak pernah malu. Aku tahu, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat sukses. Aku percaya waktuku bakal datang. Hidupku mulai berubah waktu kenal seseorang lewat Facebook. Namanya Bagas. Foto profilnya kelihatan rapi, pakai kemeja biru, latar belakangnya kayak kantor besar di Jakarta. Awalnya aku ragu buat balas chatnya, tapi dia sopan banget. Gak kayak cowok-cowok desa sini yang suka komentar gak sopan di status orang. Obrolan pertama kami cuma basa-basi, tanya kabar, nanya kerja di mana, tinggal di mana. Katanya dia kerja di Jakarta, sebagai supervisor di perusahaan elektronik. Aku gak ngerti perusahaan mana, tapi cara dia cerita tuh meyakinkan. Semakin sering ngobrol, semakin aku merasa nyaman. Dia gak pernah maksa, gak pernah bawa obrolan aneh-aneh. Justru dia suka tanya soal keluargaku, soal hobiku, bahkan soal mimpi kecilku yang gak pernah aku ceritain ke siapa-siapa. Pengen punya salon sendiri suatu hari nanti. 3 bulan berjalan, kami makin dekat. Chat tiap malam, video call, kirim-kirim foto kegiatan sehari-hari. Rasanya kayak punya seseorang yang benar-benar dengerin dan ngertiin aku. Sampai akhirnya, dia bilang jatuh cinta. Aku gak langsung percaya, karena kan cuma kenal online. Tapi dia bilang, aku serius, Rin. Aku pengen nikahin kamu. Waktu dia akhirnya bilang mau datang ke desaku, aku deg-degan setengah mati. Tapi dalam hati, aku senang banget. Dan benar, seminggu kemudian, dia datang. Naik mobil travel dari Jakarta. Dia bawa oleh-oleh buat bapak ibu, bahkan bawa 1 set mukena buat aku. Waktu pertama kali lihat dia di depan rumah, aku hampir gak percaya. Dia tinggi, kulitnya bersih, wangi, cara bicaranya tenang. Beda banget sama laki-laki kebanyakan di kampung. Dia duduk bareng bapak di teras, ngomong dengan sopan, dan bilang langsung, kalau bapak ibu izinkan, saya pengen bawa Rina ke Jakarta. Kami akan menikah di sana. Bapak sempat diam cukup lama. Wajahnya gak enak. Mungkin karena khawatir anak perempuannya ini dibawa orang jauh yang belum tentu bisa dipercaya. Tapi aku bujuk. Aku meyakinkan. Pak, aku yakin sama Bagas. Dia serius. Aku percaya. Akhirnya, Bapak izinkan. Ibu cuma nangis pelan. Katanya sedih kalau aku pergi jauh. Tapi aku peluk beliau dan bilang, aku gak akan lupa kampung ini, Bu. Aku cuma mau coba hidup yang lebih baik. Hari keberangkatan itu, aku naik bus malam ke Jakarta. Bawa 2 tas kecil. 1 berisi baju, 1 lagi berisi harapan. Sepanjang perjalanan aku terus senyum sendiri. Kubayangkan hidup baruku di kota besar. Kubayangkan menikah, punya rumah kecil, dan akhirnya buka salon impian. Tapi ternyata, semua bayangan indah itu cuma mimpi sesaat. Aku gak tahu, perjalanan malam itu bukan awal dari hidup yang baru dan indah, tapi awal dari luka paling dalam yang pernah aku alami seumur hidupku. Aku masih ingat betul waktu pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Kota ini terang banget, ramai, dan sibuk. Mobil dan motor kayak gak pernah berhenti lewat. Mataku gak berhenti nengok ke sana kemari. Semua terasa asing, tapi Bagas terus ada di sampingku. Senyum, genggam tanganku erat. Mulai hari ini, kamu gak usah mikirin susah lagi ya, katanya waktu itu.
Aku percaya. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Jakarta. Bukan apartemen mewah kayak yang sering aku bayangin waktu lihat akun Instagram milik perempuan-perempuan Jakarta. Tapi juga bukan tempat yang jelek. Rumahnya bersih, cukup rapi, ada 2 kamar. Bagas bilang ini rumah sewanya sementara, sambil nunggu urus surat-surat pindah kerja dan surat nikah. Katanya dia udah resign dari tempat lama, mau fokus cari tempat tinggal tetap dulu sebelum nikah. Awalnya aku gak curiga sama sekali. Dia terlihat perhatian, selalu pulang sore bawa makanan, selalu nanya aku butuh apa. Aku juga mulai betah tinggal di situ. Sering bantu masak, nyapu, bahkan mulai berani keluar ke warung tetangga meski belum kenal siapa-siapa. Tapi satu hal yang dari awal bikin aku heran, dia gak pernah ngajak aku ke tempat kerjanya. Tiap aku tanya, dia selalu jawab, "Masih ribet, Rin. Tempatku pindah-pindah. Nanti aja kalau udah fix, aku kenalin kamu." Aku nurut. Aku pikir, ya udahlah, mungkin memang lagi proses. Tapi makin hari, ada aja hal yang bikin aku gak tenang. Setiap malam dia selalu matikan ponsel, katanya biar gak diganggu kerjaan. Kalau ada telepon masuk, dia buru-buru keluar kamar. Aku mulai ngerasa aneh. Kadang dia suka gak pulang kalau hari Sabtu. Katanya harus keluar kota. Aku sempat tanya, emangnya gak bisa aku ikut? Dia jawab dengan cepat, "Enggak usah, di sana juga bosen, cuma meeting doang." Aku coba percaya, tapi dalam hati, mulai tumbuh pertanyaan-pertanyaan kecil. Makin lama makin besar. Suatu malam, dia ketiduran di ruang tengah. Aku lagi bersihin dapur, dan lihat ponselnya ada di meja. Layarnya nyala, ada notifikasi WhatsApp masuk. Aku gak pernah buka HP-nya sebelumnya. Tapi malam itu, entah kenapa tanganku gatal. Rasa penasaran dan khawatir campur jadi satu. Aku ambil HP itu, dan semua jawaban yang aku takutin muncul di depan mata. Ada chat dari kontak bernama, "Istriku sayang." Aku buka. Ternyata isi chatnya gak bisa bohong. Ada foto anak kecil yang mirip Bagas banget. Ada voice note anak itu manggil, "Ayah, ayah cepat pulang, mama nunggu." Aku kayak ditampar. Kupikir aku pacarnya. Kupikir aku calon istrinya. Tapi ternyata, aku cuma orang ketiga yang bahkan gak sadar kalau lagi dijadikan pelarian. Tanganku gemetar. Aku buka galeri. Banyak foto keluarganya. Liburan ke puncak, acara ulang tahun anaknya. Bahkan ada video dia peluk seorang perempuan yang wajahnya kelihatan banget itu istrinya. Malam itu aku nangis sendiri di kamar mandi. Air mataku gak bisa berhenti ngalir. Kupikir aku sudah cukup berhati-hati. Tapi ternyata, aku dibohongi habis-habisan. Aku pengen kabur saat itu juga. Tapi aku bingung mau kemana. Aku sendirian di kota ini. Gak punya siapa-siapa. Gak kenal siapapun. Bapak ibu pun gak tahu kondisi asliku. Mereka pikir aku bahagia. Kupeluk diriku sendiri malam itu. Rasanya kosong. Luka. Hancur. Tapi belum cukup kuat untuk ambil keputusan. Aku cuma bisa duduk di pojok kamar. Sambil bisik ke diri sendiri. Aku harus keluar dari sini. Tapi gimana caranya? Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Mataku bengkak, kepalaku berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Bagas masih tidur di ruang tengah. Dengkurnya pelan. Aku duduk diam di ujung kasur sambil nahan tangis yang belum sepenuhnya reda dari semalam. Setelah diam cukup lama, aku beranikan diri buat ngomong. Aku hampiri dia yang baru saja bangun sambil ngulet pelan. "Bagas," kataku pelan. Dia melirikku, masih setengah sadar. "Iya, kenapa, Rin?" Aku duduk di lantai depan dia, tatap matanya langsung. Aku udah tahu semuanya. Sekejap, wajahnya berubah. Dia gak nanya maksudku apa. Mungkin dia udah sadar apa yang aku temukan. "Dari HP kamu, aku tahu kamu punya istri. Aku tahu kamu punya anak.
Aku lihat semua fotonya. Dia langsung duduk tegak, tangannya gelisah, matanya mulai panik. Tapi dia gak marah. Dia justru diam, terlalu diam. Aku gak bermaksud nyakitin kamu, Rin. Aku bener-bener sayang sama kamu, katanya akhirnya, dengan suara pelan. Aku ketawa kecil, tapi pahit. Sayang? Terus kenapa kamu bohongin aku dari awal? Kenapa kamu bilang pengen nikahin aku? Kenapa kamu datang ke rumah orang tuaku bawa janji, padahal kamu punya keluarga? Dia terdiam lagi. Aku bisa lihat. Dia nyari kata-kata tapi gak ada yang cukup untuk benerin semua ini. Karena emang gak ada. Aku sama istriku udah gak cocok. Rin, kami sering ribut. Udah lama gak tidur sekamar. Aku capek. Kamu datang di waktu yang pas. Kamu beda. Kamu hangat. Kamu ngasih aku rasa tenang. Aku bangkit berdiri. Tapi kamu lupa satu hal, Bagas. Aku ini manusia. Aku juga punya hati. Bukan tempat pelarian buat orang yang lagi bosan sama rumah tangganya. Dia kelihatan mulai cemas. Kamu mau pergi? Tanyanya. Aku ngangguk. Iya. Hari ini juga. Kamu mau kemana? Di Jakarta kamu gak punya siapa-siapa. Aku menatap matanya, lalu jawab, lebih baik sendirian di tempat asing daripada tinggal bareng orang yang pura-pura jujur. Aku masuk kamar, ngepak barang-barangku yang gak seberapa. Cuma beberapa baju, sandal jepit, dan mukena pemberian ibu. Hatiku campur aduk, antara sedih, takut, dan marah. Tapi ada satu hal yang aku yakin, aku gak bisa terus tinggal di rumah itu. Sebelum keluar pintu, Bagas sempat coba tahan aku. Tapi aku lepas tangannya. Terima kasih udah kasih pelajaran paling berharga dalam hidupku. Aku mungkin bodoh karena percaya, tapi aku gak mau terus jadi bodoh dengan tetap tinggal. Aku melangkah pergi. Gak ada air mata lagi. Mungkin karena semalam air mataku udah habis. Aku jalan kaki menuju halte bus. Gak tahu harus kemana. Gak tahu mau mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal. Aku gak akan kembali. Jakarta masih ramai pagi itu. Tapi di dalam diriku, ada kesunyian yang gak bisa dijelasin. Aku kehilangan banyak hal. Tapi aku juga belajar banyak. Tentang cinta. Tentang kepercayaan. Dan tentang betapa kuatnya perempuan saat dia memutuskan untuk berdiri sendiri. Aku duduk di bangku halte. Nunggu bus sambil peluk tas kecilku erat-erat. Entah kemana kakiku akan membawaku hari ini. Tapi aku bisik ke diri sendiri. Gak apa-apa, Rin. Mulai dari nol itu gak salah. Asal jangan balik ke tempat yang salah. Hari itu aku naik bus jurusan Blok M. Bukan karena aku tahu mau kemana. Tapi karena itu satu-satunya bus yang datang lebih dulu. Aku duduk di pojokan belakang. Dekat jendela. Di luar, Jakarta masih sibuk seperti biasa. Orang-orang lalu lalang dengan hidupnya masing-masing. Sementara aku duduk di situ, sendiri, bingung, dan hancur. Dompetku cuma berisi uang 150.000. Itu pun sisa dari uang belanja yang kadang dikasih Bagas. Aku gak tahu harus kemana. Gak punya keluarga di Jakarta. Gak punya teman. Gak punya siapa-siapa. Tapi anehnya, aku juga gak kepikiran buat langsung pulang kampung. Aku belum siap bikin bapak dan ibu kecewa. Mereka pasti akan tanya kenapa aku pulang sendiri. Padahal pamitnya mau menikah. Aku gak siap ngeliat wajah sedih mereka. Setelah 1 jam muter-muter, aku turun di terminal. Duduk di bangku kayu, sambil terus mandangin orang lewat. Perutku lapar, tapi aku tahan. Aku buka tas, lihat-lihat isinya, sambil nyari harapan yang mungkin ketelisut di antara lipatan baju. Dek, kamu nungguin siapa? Suara itu bikin aku kaget. Seorang ibu-ibu setengah baya berdiri di depanku. Pakai daster batik, rambut digelung, dan bawa plastik belanjaan. Aku langsung berdiri. Enggak, Bu. Saya cuma duduk sebentar.
Dia ngeliatin aku dari atas sampai bawah. Mungkin wajahku kelihatan banget kalau aku lagi bingung dan gak punya arah. Kamu dari kampung ya? Baru datang? Tanyanya lagi. Aku ngangguk pelan. Iya, Bu. Dia duduk di sebelahku. Namaku Bu Darmi. Saya jualan makanan di warung situ. Mau mampir sebentar? Minum teh dulu. Gak usah malu. Muka kamu kayak anak saya waktu pertama kali ke Jakarta. Aku gak langsung jawab. Tapi senyumnya bikin aku gak curiga. Aku ikut dia ke warung kecil di pojokan terminal. Warungnya sederhana, tapi hangat. Ada wajan bekas goreng pisang, teko teh panas, dan bangku kayu panjang. Aku duduk, dan disuguhi teh manis hangat sama sepotong roti. Kamu lari dari siapa? Tanya Bu Darmi pelan. Aku diam cukup lama. Tapi akhirnya aku cerita. Tentang Bagas. Tentang janji nikah yang ternyata bohong. Tentang betapa aku merasa bodoh dan gak punya siapa-siapa sekarang. Bu Darmi dengerin dengan tenang. Sesekali dia angguk-angguk. Waktu aku selesai, dia cuma bilang, "Kamu perempuan kuat, Dek. Kalau kamu mau, bantuin ibu di warung dulu. Tidur di belakang warung gak nyaman. Tapi setidaknya kamu gak sendirian." Aku gak bisa nahan air mata lagi. Baru kali ini, setelah beberapa hari, aku ngerasa disambut, diterima. Aku ngangguk sambil bilang pelan, "Terima kasih, Bu." Malam itu aku tidur di tikar tipis, dengan bantal seadanya, di belakang warung kecil. Tapi rasanya lebih tenang dari kamar kontrakan yang dulu. Karena sekarang aku gak hidup dalam kebohongan. Besoknya, aku mulai bantu di warung. Angkat galon, bikin teh, bersihin piring. Capek. Iya. Tapi setiap kali pelanggan senyum dan bilang, "Makasih." Rasanya hatiku ikut sembuh sedikit demi sedikit. Jakarta masih kejam. Tapi ternyata, ada sudut-sudut kecil yang masih hangat, masih punya orang baik. Dan aku beruntung bisa ketemu salah satunya. Bu Darmi mungkin bukan keluargaku, tapi dia nolongin aku di saat dunia serasa ninggalin. Dan dari warung kecil itulah, aku mulai bangun lagi dari nol. Setahun sudah berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku duduk sendiri di terminal, dengan satu tas kecil dan hati yang remuk. Tapi sekarang, semuanya berubah. Aku masih tinggal di warung Bu Darmi. Bukan sebagai tamu lagi, tapi sudah kayak anak sendiri. Setiap pagi aku bangun paling duluan, nyapu depan warung, masak air, goreng pisang, dan siapin nasi bungkus buat pelanggan yang datang pagi-pagi. Bu Darmi bilang, "Tanpa kamu, warung ini gak akan seramai sekarang." Tapi aku cuma senyum, karena aku tahu, yang berubah bukan warungnya, tapi aku. Dulu aku gampang percaya, gampang jatuh, gampang hancur. Tapi sekarang aku belajar. Belajar dari luka. Belajar dari pengkhianatan. Dan yang paling penting, aku belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Sore-sore, kalau warung sepi, aku isi waktu dengan belajar. Aku ikut kursus tata rias kecil-kecilan dari YouTube dan pinjaman buku bekas. Uang tips dari pelanggan dan sisa jualan aku kumpulin sedikit demi sedikit. Targetku cuma satu, buka jasa rias pengantin keliling. Aku mungkin gak sekolah tinggi, tapi bukan berarti aku gak boleh punya mimpi. Suatu hari, saat lagi rapiin meja di warung, ada nomor gak dikenal masuk ke HP-ku. Aku ragu, tapi tetap aku angkat. Suara di seberang sana. "Bagas. Rin, apa kabar?" Aku diam. Gak marah. Gak nangis. Gak gemetar. Aku cuma diam. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku udah cerita semuanya ke istriku. Dia marah. Tapi akhirnya kami pisah. Aku pikir tentang kamu terus. Aku nyesel. "Rin, boleh gak kita ketemu?" Aku tarik napas panjang, lalu jawab dengan tenang, "Bagas, terima kasih sudah pernah hadir dalam hidupku. Tapi sekarang hidupku udah gak butuh kamu. Aku udah cukup belajar dari caramu mencintai." Dia masih coba ngomong,
Tapi aku langsung matikan panggilan itu. Hapus nomornya. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar lega. Dulu, aku kira aku gak akan bisa hidup tanpa cinta dari orang seperti dia. Tapi ternyata, cinta yang paling besar itu bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri, yang masih bertahan walau sempat dihancurkan. Beberapa bulan setelah itu, aku buka jasa rias kecil-kecilan. Dari awalnya cuma make upin anak tetangga buat acara sekolah. Lama-lama mulai ada yang manggil buat wisuda, lamaran, bahkan nikahan sederhana. Aku bawa peralatan di tas ransel, naik angkot dari satu gang ke gang lain. Gak mewah, tapi jujur, tapi halal. Bapak dan ibu akhirnya tahu semuanya. Waktu aku pulang kampung, aku cerita dari awal. Mereka memang sedih, tapi juga bangga. Kamu lebih kuat dari yang kami kira, kata bapak waktu peluk aku di depan rumah. Sekarang, aku gak lagi takut sama kenangan. Aku gak malu dengan masa lalu. Karena dari luka itu, aku belajar untuk berdiri, berjalan, dan terus melangkah. Dan untuk semua perempuan yang pernah dikhianati, dibohongi, atau ditinggalkan, percaya deh, kamu bukan rusak. Kamu cuma diuji. Dan kalau kamu mau bangkit, dunia ini masih luas buat kamu berlari. Aku adalah buktinya. Perempuan kampung biasa, yang pernah ditipu lelaki kota, tapi gak selamanya jadi korban. Karena aku belajar jadi pemenang, di atas luka yang pernah hampir membuatku berhenti percaya.